can't when you're watching me. Cerita tentang seorang pemuda dihantui oleh bayang-bayang masa lalunya dan menemukan keberanian untuk menulis kembali takdirnya sendiri yang awalnya diremehkan. Bocah ini namanya David. Ketika dilahirkan ke dunia ini, David sudah menjadi anak yatim karena ayahnya meninggal saat David masih dalam kandungan. Meski kelahirannya tidak diharapkan oleh tantenya, karena ia adalah seorang anak laki-laki, hal tersebut tidak membuat David menjadi anak yang kekurangan kasih. Ibu dan pengasuhnya yang bernama Pegoti telah merawat dan menjaganya dengan sepenuh hati. Suatu hari, seorang pria bernama Morstone datang menemui ibunya di rumah. Dari kabar burung, minggu kemarin Morstone mengantarkan ibu pulang dari gereja. Entah kenapa, ibu malah menyuruhnya untuk pergi berlibur ke kampung halaman Pegoti di Yarmouth. Rupanya, Pegoti tinggal di pesisir pantai, di sebelah sebuah kapal yang karam. Di sana, David berkenalan dengan anak angkat Pegoti, yang bernama Emily. Tanpa rasa canggung sedikit pun, Emily menceritakan bahwa ia ingin banget menjadi seorang wanita bangsawan, seperti ibunya. Dengan begitu, ia tidak perlu lagi menjadi tukang pembersih ikan. Setelah puas mencurahkan isi hatinya, Emily pun segera mengajak David bermain bersama. Dear Mama, Yarmouth is, and I'm only sorry you cannot see it. Seketika hati David terasa sangat bahagia, namun ternyata kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat David pulang, ia dikejutkan dengan sebuah kenyataan pahit, ibunya dan Morstone telah menikah. Tanpa kabar, Morstone mengajak kakak tirinya, Jane, untuk tinggal serumah dengan mereka. Sejak saat itu, hidup David terasa seperti neraka, di mana Morstone dan Jane seringkali bertingkah sok berkuasa, seolah-olah mereka adalah penjajah yang ingin menguasai negerinya. Seperti yang terjadi pada hari itu, Morstone menyuruh David membacakan sebuah cerita. Namun, karena David gugup, ia mendadak jadi kaku otak. David pun mengakui bahwa dirinya adalah anak yang bodoh. Ibunya yang mendengarnya segera membantah, dan terus menyemangati David, tetapi Morstone tidak mengizinkan. Ia lantas membentak ibunya dan menghukum David dengan cukup keras. Now, whenever I have an obstinate dog or horse, I beat... Sir, but I can't when you and Miss Murdstone are watching me. Edward, please stop. Kini, David pun dikurung semalaman di kamar, dan setelah itu ia dikirim ke London untuk bekerja sebagai buruh di pabrik botol milik keluarga Morstone. Di hari pertama kerjanya, David dibuli habis-habisan, karena ia tidak mahir dalam pekerjaannya. Bahkan, ia sampai difitnah setelah memecahkan sebuah botol. Akibat kekejaman fitnah tersebut, David pun kena marah habis-habisan oleh atasannya, dan sebagai hukuman, ia harus memakai papan yang bertuliskan, "He bites," atau "Dia menggigit." Sontak, David menjadi bahan tertawaan para pekerja lainnya. It's as he bites. Selama tinggal di London, David numpang hidup di rumah seorang pria bernama McCober. McCober ini sangat suka menebar hutang, sampai setinggi Gunung Everest. Makanya di depan rumahnya sekarang ada begitu banyak orang yang sedang mengantri, ingin menagih hutangnya. Namun, untuk kesekian kalinya, McCober berhasil kabur. Lelah dengan apa yang terjadi, McCober berniat ingin bertemu malaikat maut. David yang tidak tega melihatnya segera menawarkan diri, untuk membantu mencicil hutangnya. Mendengar itu, McCober pun langsung mengurungkan niat buruknya. Ketika malam tiba, David dengan senang hati menawarkan makanannya kepada McCober sekeluarga. Awalnya, McCober malu-malu kucing menolaknya, tapi akhirnya ia dan anggota keluarga mulai mengambil makanan David sampai habis. Padahal David sendiri belum memakannya. Hari demi hari pun berlalu, David lambat laun mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Ia terus bekerja dengan sebaik mungkin hingga membuatnya tidak lagi kena bully. Waktu berlalu, David kini telah tumbuh dewasa. Sewaktu sedang ngobrol santai dengan McCober, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara ketukan pintu yang sangat kencang. Rupanya, itu adalah petugas kepolisian yang datang, karena McCober tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya, semua barang di rumahnya disita, ia dan keluarganya ditangkap, dan dijebloskan ke penjara. Sementara itu, David menyelinap tidur di pabrik botol. Beberapa hari kemudian, saat David sedang bekerja seperti biasanya, tiba-tiba Morstone dan Jane datang mengunjunginya. Di situ, Morstone memberitahu David bahwa ibunya sakit parah, dan telah berpulang ke pangkuan Sang Pencipta. Mendengar kabar tersebut, David buru-buru meminta izin melihat ibunya untuk yang terakhir kalinya. Namun, Morstone melarangnya,
karena ibu David sudah dimakamkan minggu lalu. Kabar itu membuat David marah. You can't take something from someone who has nothing! You've always been dead. Meski berusaha menahan tangis, David rela berjalan kaki ribuan kilometer demi bisa mengunjungi makam sang ibu. Awalnya, David mengira ia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Namun, sesaat kemudian, David teringat dengan cerita ibunya tentang Tante Betsy. Tanpa pikir panjang, David pun pergi ke rumah tantenya yang sangat mewah, mirip dengan hotel bintang 5. Awalnya, Betsy menolak mentah-mentah kehadiran David, tapi begitu melihat kondisi David yang sangat kelelahan, ia tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan sampai pingsan. Akhirnya, Betsy pun luluh dan menyuruh David untuk segera membersihkan diri. Setelah mandi, David segera menemui tantenya di meja makan. Disitulah Betsy memberitahu David bahwa mulai sekarang ia akan memanggil David dengan nama Trotwood. Ia berencana akan menyekolahkan David asalkan David bersedia dipanggil dengan nama itu. Tak punya pilihan lagi, David pun akhirnya setuju. Kemudian, David diminta untuk memanggil sepupu Betsy, dia adalah Dick. Saat ini, Dick sedang terobsesi menulis cerita tentang Raja Charles pertama. Saking sibuknya menulis, ia sering mengurung dirinya di kamar, bahkan seisi kamarnya dipenuhi dengan potongan-potongan kertas yang berisikan tulisan dari buah pikirannya yang ruwet. Merasa memiliki hobi yang sama, David langsung menunjukkan koleksi tulisannya. Sejenak, mereka melepaskan segala kepenatan dengan menempelkan potongan-potongan tulisan pada layangan dan kemudian menerbangkan layangan tersebut. You have to fly it first. Come on. Magnificent! Beautiful! It's as if I'm reading for the bar. Keesokan harinya, saat David sedang mengusir keledai, tiba-tiba datanglah seorang pria yang merupakan konsultan keuangan tantenya. Ia datang bersama dengan anak gadisnya yang bernama Agnes. Selain sebagai konsultan, ayahnya Agnes ternyata juga seorang pemilik sekolah yang nantinya akan menjadi tempat David bersekolah. Selagi Betsy sibuk ngobrol dengan ayahnya Agnes, David berinisiatif mengajak Agnes ikut bermain layang-layang bersama. Hari pun tiba, di mana David masuk sekolah. Sesampainya di sana, seorang tukang bersih-bersih yang bernama Uriah segera mengangkut barang-barangnya. Tak lama kemudian, David diajak ke kelasnya. Terlihat ada seorang siswa yang sangat disegani di kelas itu, namanya adalah James. Dikarenakan tidak ingin masa lalunya sebagai buruh pabrik diketahui, apalagi sampai dikucilkan gara-gara itu, David pun akhirnya terpaksa mengenalkan namanya sesuai dengan nama dari tantenya, yaitu Trotwood. Di luar dugaan, James dan yang lainnya menyambut hangat kedatangan David. Malamnya, di asrama sekolah, saat David sedang mengemas barangnya, James tiba-tiba menyatakan bahwa mulai sekarang ia akan memanggil David dengan panggilan khusus, yaitu Daisy. David tidak mau ambil pusing dan mengiyakan saja apa maunya James. Lalu, saat David sedang asik membaca sebuah novel, James ingin David membacakannya untuknya. Sayangnya, David tidak bisa melakukannya. Ia lantas bercerita berdasarkan karangannya sendiri, yang terinspirasi dari kekejaman Morstan dan Jane pada dirinya. Dalam karangannya itu, David cerita bahwa dua orang tersebut pada akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal. Di luar dugaan, James sangat menyukai cerita tersebut. Sejak saat itu, James dan David menjadi sahabat karib. Kemanapun mereka selalu pergi berdua. Namun, suatu waktu saat akan pulang dari pasar, mereka berdua tiba-tiba dihadang preman pasar. David tidak tinggal diam dan menentangnya dengan mengajak adu jotos. Namun, baru sekali kena pukul, David langsung tidak berdaya. Can box, I take it, Daisy? After a fashion. Dan akibat dari kejadian itu, David pun terluka cukup parah. Agnes kemudian dengan sigap mengobati lukanya. Agnes mengira ini semua adalah perbuatan James, namun dengan cepat David pun membantahnya, karena nyatanya James dari awal telah mencegahnya untuk tidak melawan preman pasar itu. Lagian, David senang James sekarang telah menganggapnya sebagai sahabatnya. Di tengah obrolan itu, Uriah datang dan mengundang David untuk minum teh bersama di rumahnya besok sore. Sebenarnya, jauh dari lubuk hatinya yang paling dalam, David ingin sekali menolak ajakan itu. Namun, karena itu adalah ajakan dan ia tidak punya alasan, mau tidak mau David pun terpaksa menerimanya. Besoknya, saat David menceritakan kehidupan McCober yang banyak hutang kepada James, tiba-tiba McCober muncul di hadapannya. Ternyata, McCober adalah guru kesenian baru di sekolahnya tersebut.
Melihat tingkah laku McCober yang persis dengan apa yang David ceritakan, James langsung meminta McCober berhenti mengajar mereka. Ia lalu melaporkan kepada kepala sekolah bahwa McCober adalah seorang mantan napi yang memiliki banyak hutang. James yakin McCober kesini karena bermaksud ingin berbuat sesuatu yang buruk. David mendapati kenyataan itu detik itu juga, McCober dipecat dari pekerjaannya. David pun langsung merasa bersalah dengan apa yang terjadi, dan ia pun segera minta maaf kepada McCober. Meski sedikit kesal, McCober terpaksa harus memaafkan David. McCober meminta ongkos 2 kali lipat dari harga sebenarnya kepada David. Bukannya keberatan, David malah memberikan uang ongkos sebanyak 4 kali lipatnya. Sorenya, David menepati janjinya dengan Uriah, walaupun terpaksa. David mencoba tetap menikmati apa yang sudah dihidangkan oleh ibunya Uriah di sana. Uriah memberitahu David tentang harapannya yang sangat ingin magang di kantor ayahnya Agnes. Untuk itu, ia meminta David membujuk ayahnya Agnes agar menerima dirinya magang di sana. Jika David menolak, ia mengancam akan membeberkan rahasia David yang pernah menjadi buruh pabrik kepada semua orang. Uriah mengetahui fakta itu saat ia menemani McCober keliling sekolah. Hal itu otomatis membuat David kaget. Ia tidak nyangka Uriah yang dikiranya polos, ternyata memiliki otak yang sangat licik. Makanya, apapun yang terjadi, David tidak akan sudi membantu Uriah mewujudkan harapannya. Hari demi hari pun berlalu, sampai tibalah hari kelulusan David. Pada hari itu, untuk pertama kalinya David bertemu dengan ibu James. Ketika David terbata-bata, saat menjawab dari mana asal sekolahnya dulu. Saat itulah, ibu James menjadi sangat ketus terhadap David. Ia merasa David tidak selevel untuk berteman dengan anaknya. Sementara itu, Uriah terlihat mendekati ayah Agnes dengan memberikannya wine. Kebetulan, ayah Agnes itu hobi banget minum wine, tidak peduli hari masih terang benderang. Beberapa saat kemudian, Betsy mengenalkan David dengan calon atasannya. Tapi David malah gagal fokus dengan seorang cewek yang bernama Dora, yang kemana-mana selalu bersama anjingnya. Sewaktu mengajak Dora kenalan, jantung David seketika berdebar gak karuan, begitu tahu kalau Dora adalah anak dari calon bosnya tadi. David langsung kelabakan, ia lantas buru-buru minta maaf atas sikapnya yang tadi tidak sopan. David lalu curhat ke Agnes, perasaannya yang sedang dimabuk asmara dengan Dora. Mendengar itu, Agnes hanya bisa tersenyum. Padahal, jauh di lubuk hatinya yang terdalam, ia kecewa. Ya, Agnes diam-diam menyimpan rasa kepada David. Beberapa hari kemudian, David kembali ke London, namun kali ini bukan untuk menjadi buruh pabrik, melainkan magang kerja di firma hukum ayahnya Dora. Meskipun tidak paham dengan kerjaannya, David terus berusaha mempelajarinya sebaik mungkin, sambil sesekali bengong mengamati Dora. Bahkan, kalau ada waktu luang, David sering curi-curi pandang, dan mencuri kesempatan hanya demi menemui Dora, pujaan hatinya. Dimanapun David pergi, ia selalu melihat Dora ada di mana-mana. I loved Dora Svenlo to distraction. David telah menjalani kehidupan yang sangat membahagiakan, namun di sisi lain, ia takut sebuah penderitaan akan datang kembali dalam hidupnya. Malam itu, saat sedang berkumpul bersama James dan teman-temannya yang lain, David menceritakan betapa serunya liburan dulu di Yarmouth. Rencananya, dalam waktu dekat ini, David akan pergi ke sana juga. Tanpa disangka-sangka, James tertarik ingin ikut bersama David. Tidak lama kemudian, David pergi menemui Agnes, namun kaget setengah mati saat melihat Uriah ada di dekat Agnes. Rupanya, Uriah telah berhasil magang di kantor ayahnya Agnes. Bahkan, kata Agnes, Uriah dan ibunya sekarang telah tinggal bersama mereka. Keesokan paginya, sambil menahan gugup, David ingin mengutarakan perasaannya pada Dora. Ia ingin melamar Dora, namun baru saja mengeluarkan sepatah kata, Dora malah memotong omongannya. Pokoknya, ada saja cobaannya, sampai ujung-ujungnya David gagal melamar Dora. Ia kemudian mendapat kabar bahwa Tante Betsy dan juga Dick sekarang sedang menunggu di apartemennya. Dengan cepat, David pergi ke apartemennya, dan tanpa basa-basi, Betsy memberitahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Semua uangnya tiba-tiba hilang, dan sahamnya merosot hingga tidak ada lagi yang tersisa. David kemudian meminta penjelasan pada ayahnya Agnes, tapi ayah Agnes pun tidak tahu dengan apa yang sudah terjadi. Tidak ingin hidupnya kembali suram, David langsung mengajukan pinjaman. Sayangnya, Uriah datang dan membuyarkan segalanya. Betapa syoknya David, begitu tahu Uriah telah mengambil alih kantor ayahnya Agnes. Alhasil, Tante Betsy, Dick, dan David tinggal di sebuah kontrakan yang sangat kumuh dan sempit.
Meski kondisinya sangat memprihatinkan, tapi David tetap harus pergi ke Yarmouth bersama James. Tanpa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, David pun menemui James, yang telah menunggu di apartemennya dulu. Setelah itu, mereka lekas menempuh perjalanan ke Yarmouth. Ketika sampai di Yarmouth, pegoti sekeluarga langsung menyambut kedatangan David. David lalu mengenalkan James pada mereka semua. Di situ terlihat pandangan Emily yang tidak bisa lepas dari James, padahal Emily sebenarnya telah bertunangan dengan Ham. Dalam waktu singkat, James dengan begitu mudahnya berbaur dan akrab dengan warga di Yarmouth. Complain that it's dirty. I could be a murderer. Very nice work. Ketika David sedang bersiap-siap untuk pulang, Ham mengabarkan bahwa Emily sedang bersama James dalam surat yang ditinggalkan Emily. Ia mengatakan bahwa ia dan James saling jatuh cinta. Meskipun harapannya menjadi bangsawan tidak kesampaian, tapi setidaknya derajatnya akan naik jika hidup berdua bersama James. David menyampaikan kenyataan itu pada ibunya James. Mengingat ia mengenal siapa anaknya, ia yakin anaknya tidak akan benar-benar berniat menghabiskan hidupnya dengan wanita yang tidak selevel dengannya. David yang mendengarnya pun sontak kesal bukan main. Ia lalu buru-buru meninggalkan rumahnya James. Di kantor, saat David akan menceritakan kondisinya yang kini sedang susah, Dora dengan anehnya malah berpikir David sedang melamar. Dan tanpa pikir panjang langsung bersedia menerima lamaran itu. Dora pun kemudian main ke kontrakan David. Di sana, ia ngobrol dengan Tante Betsy dengan sangat hati-hati. Tante Betsy menasehati agar Dora memikirkan baik-baik keputusannya untuk menikah dengan David, karena sepengalamannya dulu, ia pernah begitu gegabah menikah muda, tapi nyatanya tidak cocok, hingga membuatnya trauma. Makanya, saat David lahir, ia sempat kecewa. Dalam perjalanan pulang, David juga kaget sekaligus sedih saat melihat McCober sekeluarga luntang-lantung tidur di jalanan. Tidak lama kemudian, David juga melihat pegoti yang tidak jauh dari sana. Pegoti menceritakan bahwa Ham sampai detik ini masih berusaha mencari Emily. Bahkan, Ham jauh-jauh pergi ke Prancis karena ada yang melihat Emily dan James di sana. Tapi sekarang beredar kabar bahwa Emily telah kembali ke London. Dengan cepat, David mengajak McCober sekeluarga dan pegoti ke kontrakannya. Beberapa jam kemudian, Agnes pun datang. Ia meminta Tante Betsy untuk menunjukkan surat yang ada tanda tangan ayahnya. Ia lalu mengajak mereka semua melabrak Uriah. Rupanya, Uriah telah mencuri uang Tante Betsy dan menggelapkan dana dari kantor ayahnya Agnes. Namun, Uriah terus mengelak dan malah mengungkit-ungkit masa lalu Tante Betsy yang menurutnya pantas ditinggalkan oleh suaminya. Kesal dengan mulut Uriah yang sudah kelewatan, detik itu juga Tante Betsy langsung memberinya tamparan. Dengan cepat, ayah Agnes pun memecat, dan meminta Uriah untuk segera angkat kaki dari kantornya. Sorenya, dengan serius, Dora bilang bahwa ia ingin putus dengan David dikarenakan tidak cocok. Untuk itu, Dora ingin menyudahi hubungan mereka. Dan beberapa saat kemudian, pegoti memberitahu David bahwa Emily telah ditemukan. Mereka kemudian bergegas menghampiri Emily, dan bersamaan dengan itu, Ibu James lebih dulu mendatangi Emily. Ia meminta Emily memberitahu keberadaan anaknya. Sambil menahan tangis, Emily cerita bahwa James telah meninggalkannya saat di Paris. Namun besok malam ia akan kembali berlayar menuju Yarmouth. Keesokan malamnya, ketika James berlayar, ternyata ada badai besar. Ham, yang tidak tega melihat James masih terombang-ambing di lautan, segera menyusul dan menyelamatkannya. Ia melakukannya atas dasar kemanusiaan. Namun, sayangnya, James memilih menenggelamkan dirinya ke dalam lautan. Besoknya, James pun ditemukan tak bernyawa. Atas apa yang telah terjadi selama ini, David pun langsung menuliskan semua kisah hidupnya menjadi sebuah novel. Di luar ekspektasinya, novelnya itu terjual laris manis di pasaran. Tidak lama setelah itu, David menjadi penulis yang hebat. Ia kemudian membacakan ceritanya di depan banyak orang. Berbulan-bulan kemudian, David menyadari perasaannya pada Agnes. Ia dengan segenap hatinya mengungkapkan perasaannya itu, yang untungnya Agnes pun masih mencintai David. Mereka pun lalu menikah dan dikaruniai seorang anak. Selain itu, David berhasil membeli kembali rumah Tante Betsy. Rasanya, hidup David sekarang terlihat sangat sempurna, tanpa kekurangan apapun,
setelah selama ini selalu menelan pahit dalam hidupnya. Ketika David akan menuliskan karya terbarunya, ia tiba-tiba melihat sosoknya saat kecil. David lantas berterima kasih pada David kecil, karena sudah begitu hebatnya terus bertahan melanjutkan hidup yang keras ini, hingga akhirnya David bisa sampai di titik ini.